Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winci Angelini. Saya mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2A. Nah, di sini saya akan menampilkan video mengenai media promosi kesehatan tentang penyakit HIV. Nah, materinya yaitu pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier penyakit HIV atau AIDS dan juga penyalahgunaan nafza. Nah, media yang saya gunakan yaitu ada dua. Yang pertama menggunakan leaflet. Di leaflet ini menjelaskan tentang pencegahan primer, sekunder, dan tersier penyakit HIV atau AIDS. Nah, ini sangat bagus sekali karena nanti juga bisa diperbanyak dan bisa diberikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham lagi dan bisa membacanya juga di rumah atau dimanapun. Ada menggunakan media yaitu PPT dengan menggunakan laptop atau komputer yang tersedia, dan nanti juga disambungkan pada Infokus agar masyarakat juga bisa membacanya ketika pemateri menjelaskan dan bisa lebih paham lagi. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu yang menggunakan leaflet ini, pencegahan primer, sekunder, dan tersier penyakit HIV atau AIDS. Nah, kita harus tahu dulu apa itu penyakit HIV. HIV itu merupakan singkatan dari Human HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, di mana virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan akan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan juga penyakit. Nah, cara penularan penyakit HIV ini ada beberapa cara, yaitu bisa melalui hubungan seksual, di mana yaitu melalui cairan sperma, dan ada juga melalui air susu yaitu ASI, di mana ibu yang menularkan ke bayinya melalui ASI karena ibu tersebut mengalami penyakit HIV dan bisa tertular pada bayinya, kemungkinan bisa tertular. Dan juga bisa melalui jarum suntik, di mana jarum suntik tersebut telah dipakai berulang kali. Nah, penyakit HIV ini untuk pencegahan primernya yaitu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di mana antara lain upaya pencegahan AIDS ini dengan KIE, yaitu ada komunikasi, informasi, dan juga edukasi. Nah, yaitu memberikan informasi kepada kelompok risiko tinggi bagaimana pola penyebaran virus AIDS atau HIV sehingga dapat diketahui langkah-langkah pencegahannya. Nah, di sini ada tiga penyebaran virus. Yang pertama yaitu melalui hubungan seksual tadi. Nah, HIV ini dapat menyebar melalui hubungan seks pria ke wanita, wanita ke pria, maupun pria ke sama pria. Nah, hubungan melalui seks ini dapat tertular melalui cairan tubuh penderita HIV, yakni cairan mani, vagina, ataupun darah. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Nah, pada pencegahan primer ini upaya yang harus dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual bagi seseorang yang belum memiliki hubungan, belum ada pernikahan. Nah, dan melakukan hubungan seksual hanya pada satu orang, yaitu pada pasangan yang sah dan pasangan yang setia dan tidak terinfeksi HIV atau tidak berganti-ganti pasangan. Nah, itu juga mengurangi jumlah pasangan seks sedikit mungkin. Nah, hindari juga hubungan seksual dengan kelompok risiko yang tinggi menular AIDS serta menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual. Nah, dengan kelompok risiko tinggi tertular AIDS atau pengidap HIV. Nah, yang kedua yaitu melalui darah. Di sini penularan AIDS itu melalui darah terjadi dengan cara transfusi. Nah, di mana
yang mengandung HIV menggunakan jarum suntik atau alat tusuk, akupuntur, tato, ataupun tindik. Nah, bekas yang digunakan orang yang mengidap HIV ini tanpa disterilkan dengan baik. Nah, juga menggunakan pisau cukur, gunting kuku, ataupun sikat gigi bekas. Nah, sikat gigi bekas pakai orang yang mengidap HIV. Nah, bagaimana cara kita untuk pencegahannya? Nah, pada pencegahan primer yang melalui darah ini, pencegahannya dengan cara darah yang digunakan untuk transfusi diusahakan terbebas dari HIV dengan memeriksa darah donor. Terus pencegahan penyebaran melalui darah dan donor darah juga dilakukan dengan screening. Screening adanya antibodi HIV. Nah, demikian pula semua organ yang akan didonorkan serta menghindari transfusi, suntikan, jahitan, dan tindakan invasif lainnya yang kurang perlu. Nah, untuk upaya lain yaitu dengan mensterilkan alat-alat yang tadi, jarum suntik maupun alat tusuk lainnya harus kita sterilkan terlebih dahulu. Itulah cara pencegahannya. Dan yang ketiga yaitu melalui ibu yang terinfeksi HIV kepada bayinya. Nah, di sini bayi yang tidak diberikan ASI berisiko lebih besar tertular penyakit lain atau menjadi kurang gizi. Nah, bila ibu yang mengalami HIV ini disebut mendapat pengobatan selama hamil, maka dapat mengurangi penularan kepada bayinya sebesar 2/3%. Nah, daripada yang tidak mendapatkan pengobatan. Nah, WHO dia mencanangkan 4 strategi. Nah, untuk pencegahan penularan vertikal dari ibu ke anak. Nah, yaitu caranya jangan sampai wanita yang terinfeksi HIV atau AIDS apabila sudah terinfeksi, ya usahakan supaya tidak terjadi kehamilan. Nah, bila sudah hamil dilakukan pencegahan supaya tidak menular dari ibu ke bayinya, dan bila sudah terinfeksi diberikanlah dukungan serta perawatan bagi Oda dan keluarganya. Nah, yang selanjutnya yaitu pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini, infeksi HIV atau AIDS akan menyebabkan penurunan sistem imun secara progresif sehingga muncul berbagai infeksi oportunistik yang akhirnya dapat berakhir pada kematian. Sementara itu, hingga saat ini belum ditemukan obat maupun vaksinnya yang efektif, sehingga pengobatan HIV atau AIDS dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama yaitu pengobatan suportif, yaitu pengobatan untuk meningkatkan keadaan umum penderita, di mana pengobatan ini terdiri dari pemberian gizi, pemberian gizi yang baik, obat simptomatik, dan pemberian vitamin. Dan yang kedua yaitu pengobatan infeksi oportunistik, di mana pengobatan infeksi oportunistik ini merupakan pengobatan untuk mengatasi berbagai penyakit infeksi dan kanker yang menyertai infeksi. Nah, HIV atau AIDS, ada 28 jenis-jenis mikroba yang menimbulkan infeksi sekunder. Nah, ada protozoa, pneumocystis carini, toxoplasma, dan yang lain-lainnya. Nah, penanganan terhadap infeksi ini disesuaikan dengan jenis mikroorganisme dan diberikan terus-menerus. Dan yang ketiga yaitu pengobatan ARV atau antiretroviral. Nah, bekerja langsung menghambat enzim reserve transcriptase atau penghambat kinerja enzim protease. Nah, pengobatan ARV ini terbukti bermanfaat memperbaiki kualitas hidup dan menjadikan infeksi oportunistik Universitas Sumatera Utara menjadi jarang dan lebih mudah diatasi sehingga menekan morbiditas atau mortalitas dini. Nah, tentunya terapi ARV ini sangat berguna sekali dan dapat menyembuhkan, mungkin bisa untuk menyembuhkan pasien yang terkena HIV atau AIDS. Nah, yang ketiga yaitu pencegahan tersiernya. Nah, ODA perlu diberikan dukungan berupa dukungan psikososial agar penderita dapat melakukan aktivitas seperti
seperti semula. Nah, misalnya yang pertama, diperbolehkannya untuk membicarakan hal-hal tertentu dan mengungkapkan perasaannya, dan membangkitkan harga dirinya dengan melihat keberhasilan hidupnya atau mengenang masa lalu yang indah, dan menerima perasaan yang marah, sedih, atau emosi dan reaksi lainnya, dan bisa mengajarkan pada keluarga untuk mengambil hikmah, dapat mengendalikan diri, dan tidak menyalahkan diri atau orang lain. Nah, mungkin itu saja beberapa pencegahan primer, sekunder, dan tersier dari penyakit HIV. Dan selanjutnya saya menggunakan media yaitu PPT. Nah, pada PPT yaitu saya materinya pencegahan primer, sekunder, dan tersier penyalahgunaan nafza. Nah, semua zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihisap, dihirup, atau disedot maupun disuntik, dia dapat mempengaruhi kejiwaan atau psikologis dan kesehatan seseorang, serta menimbulkan keadaan kecanduan atau ketergantungan. Dan dampak dari penyalahgunaan nafza ini sangat buruk sekali. Nah, secara umum dampak kecanduan narkoba dapat terlihat dari psikis maupun sosial seseorang. Nah, yang pertama, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik. Nah, bisa menyebabkan gangguan sistem saraf, bisa kejang-kejang dan berhalusinasi. Dan bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya penggunaan jarum secara bergantian, bisa berisiko tertular penyakit HIV, hepatitis atau hepatitis B, C, dan untuk dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis, yaitu sulit berkonsentrasi, perasaan yang kesal dan juga tertekan, dan agitatifnya menjadi ganas dan brutal. Yang ketiga yaitu dampak penyalahgunaan narkoba terhadap sosial, yaitu pendidikan menjadi terganggu dan masa depan juga suram. Jadi ini sangat buruk sekali dan bisa gangguan mental. Nah, untuk pencegahan primernya, tindakan pencegahan yang dilakukan sejak dini supaya orang tidak menyalahgunakan narkoba. Nah, sasaran utamanya yaitu ada anak ataupun remaja, keluarga, dan kesatuan masyarakat yang belum terkena masalah penggunaan narkoba. Nah, yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Ya, ini untuk menginisiasi penyalahgunaan narkoba yang baru saja menggunakan atau mencoba-coba. Nah, mereka perlu disadarkan supaya nantinya tidak berkembang menjadi pecandu karena efek eduktif dari narkoba dan yang dikonsumsinya. Nah, yang ketiga itu pencegahan tersier. Nah, ditujukan pada para pecandu yang sudah lama mengkonsumsi narkoba dan bergaul dengan barang yang haram. Dalam tahap pencegahan ini, para pecandu akan direhabilitasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier penyakit HIV atau AIDS dan juga penyalahgunaan nafza. Nah, terima kasih saya ucapkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.